Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya kita kembali belajar, Ibu dan Bapak. Kita kembali sama-sama membuka pikiran dan membuka hati, dan tentu saja saling belajar. Dan alhamdulillah ini kita mulai memasuki modulasi gitu ya. Karena dengan menggunakan modul mungkin akan lebih terarah. Dan modul ini sebetulnya saya racik lebih dari 13 tahun dan berkaitan sama research gitu. Jadi mudah-mudahan ini udah the latest yang memudahkan gitu. Dan yang paling penting kita sama-sama menyadari bahwa bukan banyaknya pengetahuan yang masuk saja, tetapi yang terpenting dalam pembelajaran ini adalah how we change the attitude gitu kira-kira. Karena inti dari semuanya adalah perubahan perilaku gitu. Nah, perubahan perilaku itu datang dari pengertian. Maka insya Allah Ibu dan Bapak, apa yang kemarin sudah digodok dalam bentuk modul itu udah yang paling latest, yang sangat paling mudah, paling simple, paling bisa dimengerti. Karena outputnya bukan jadi banyak tahu sekali lagi, tetapi bagaimana kita memiliki pemahaman dan perubahan perilaku. Itu sih yang paling penting. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening sejenak untuk beral-fatihah. Wabil khusus kita doakan kedua orang ibu bapak kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita sama-sama berdoa sejenak, mengheningkan pikiran kita, membuka hati kita, beral-fatihah, dan senantiasa dimudahkan untuk mendapatkan hikmah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini. Dan saya selalu mendisklaimer Ibu Bapak bahwa saya bukan mau ceramah, itu nomor satu. Saya bukan mau mentausiahi Ibu Bapak, bukan mau menggurui apalagi, tetapi saya hanya ingin berbagi sharing gitu ya, dari pengetahuan maupun pengalaman, yang mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat untuk bahan kontemplasi kita. Jadi saya di awal sekali lagi selalu mohon maaf lahir dan batin dan lahir, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan untuk meyakinkan sesuatu gitu ya, bukan untuk memberi sebuah pengajaran lah ya, bukan mau mengajari, enggak, tetapi mungkin akan lebih banyak untuk mengajak lebih merenung gitu Ibu Bapak, berpikir lah gitu kira-kira. Karena nanti saya cerita juga bahwa dalam beberapa waktu, terutama di research gitu ya, di apa yang saya telah selama belasan tahun ini, banyak poin yang saya rasa penting untuk redefining gitu, untuk bagaimana kita memikirkan ulang, merenungkan ulang, atau dalam tanda petik mungkin untuk mengupdate apa yang sudah kita ketahui selama ini gitu kira-kira. Nah, jadi Ibu Bapak, kita santai relax aja. Ibu Bapak nggak apa-apa, kita belajar dari kelas TK lagi, boleh? Boleh nggak? Boleh ya. Karena kadang-kadang kalau udah naik ke langit gitu lupa membumi gitu. Jadi kita get back to the basic, karena back to basic itu poin yang sangat penting gitu. Oke, bismillah. Saya review dulu sedikit ya dari pertama, dan nanti kita masuk ke sini. Dan Ibu Bapak very open to discuss.
kita jump in, jump out aja, kita jamming aja di tengah-tengah ada diskusi kita open. Karena ini beneran bukan pengajian, tapi kita dialog gitu ya. Jadi makanya kita sama-sama bertukar pikiran. Bukan saya paling tahu, paling bener, bukan. Karena rumusnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah gitu kira-kira. Bismillah ya. Oke, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita udah bahas di pertama. Saya review dulu sedikit ya. Kita bahas di awal bahwa kita penting untuk membedakan mana Islam dan mana agama Islam. Karena saya rasa agama Islam ini banyaknya kita diturunkan langsung gitu. Bahwa kita diwariskan secara agama, tiba-tiba kita jadi orang Islam aja. Ibu bapak merasa begitu nggak? Iya kan? Betul ya? Jadi ketika kita udah jadi tiba-tiba orang Islam, karena kita diwariskan orang tua kita Islam, kita tiba-tiba jadi orang yang agamanya Islam. Nah menariknya, karena ini menjadi warisan, kita udah settle dengan agama Islam, tapi mohon maaf ya, biasanya yang turunan agamanya Islam nggak terlalu serius belajar Islam itu apa gitu Bu. Justru kalau saya menelaah, yang convert itu jauh lebih serius belajar Islamnya daripada yang Islam turunan gitu kira-kira. Dan ini fakta gitu. Nah, yang menarik kemarin kita bahas bahwa kalau kita bicara bahwa kita beragama Islam, kita udah bahas ya, agama itu adalah jalan, agama itu adalah bagaimana reconnection. Agama itu dari kata a dan gama, a itu tidak, gama itu kacau. Berarti agama itu keselarasan. Maka sangat aneh kalau orang beragama tapi chaos gitu Bu. Karena pemaknaan agama sendiri adalah keselarasan, kosmos gitu. Selaras harmoni gitu kira-kira. Makanya dalam konteks religion itu to bind. Artinya apa? Cara menghubungkan kepada the divine. Cara menghubungkan kepada yang maha. Dalam tradisi Islam disebut jembatan menuju atau jembatan terhubung dengan Allah gitu kira-kira. Nah jadi kalau kita bicara masalah agama, agama adalah jembatan, bridging gitu. Nah yang menarik, ini banyak terjadi sih, baru di jembatan udah ngerasa sampai gitu Bu. Itu yang bahaya gitu. Jadi dia mau ke Bandung dari Jakarta lewat Cipularang. Nah di Cipularang udah ngerasa di Bandung gitu kira-kira. Padahal itu dia baru jalan. Padahal dia itu baru jembatan. Apalagi pas nyampe atau lewat tolnya terlalu lama di rest area gitu Bu, Pak. Saking lamanya di rest area, ngerasa udah sampai gitu kira-kira. Nah, artinya kalau ini adalah sebuah jalan, kita akan menuju kepada tujuan akhirnya. Makanya saya rasa sering banget dengar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan 90% orang yang ngomong innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu rata-rata latah itu Bu, Pak. Rata-rata cuman karena tahu kalau meninggal baca ini, kalau anaknya pengen cakep baca ini, anaknya pengen cantik baca ini. Nanti urusan ini maknanya apa? Rata-rata jawabannya wallahu alam bisawab. Dah gitu kira-kira. Kenapa? Karena memang kebanyakan warisan. Beda antara yang mencari dan yang diberi itu beda Bu, Pak. Makanya kalau kita tidak mencari dan kita nyaman dengan pemberian, kitanya nggak tumbuh gitu. Makanya pencarian ini penting banget gitu. Makanya nanti kalau dalam pakai bahasa tasawuf gitu, konteks dalam Islam itu seeker sebetulnya. Seeker itu dalam bahasa tasawufnya disebut suluk, orang yang sedang mencari. Nah bahayanya kalau identitasnya udah Islam, rata-rata nggak nyari lagi karena kenapa? Merasa dirinya udah Islam. Sampai sini oke Bu, Pak? Sampai sini oke? Oke. Jadi kita udah Islam belum? Minimal diakui sama kecamatan, ada KTP gitu Bu, Pak. Dah. Minimal, nggak apa-apa. Tetapi KTP kita Islam belum tentu memiliki sifat Islam yang esensi gitu. Karena Islam itu bukan siapanya. Islam itu kata kerja. Islam itu lebih kepada sifatnya. Bukan siapanya, bukan. Maka yang kelihatan Islam belum tentu memiliki sifat yang namanya Islami gitu. Ibu bapak maaf ya, maaf banget. Kira-kira korupsi itu sesuai dengan Islami nggak kira-kira? Nggak. Tapi ada nggak orang yang KTP-nya Islam tapi korupsi?
Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Ada. Kenapa? Karena jangan-jangan dia dalam identitasnya Islam, tapi nggak ngerti Islam itu untuk apa gitu. Gitu ya. Nah, ini kemarin pembahasan kita yang pertama, lumayan kita banyak mengelaborasi gitu. Nah, berarti sekarang kan kita pengen tahu what the real Islam gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa menuju what the real Islam ini pasti banyak tahapan gitu Ibu Bapak. Nah, makanya hari ini kita akan bagi dari gradasi itu poin di mana kita akan menuju kepada level demi level, karena setiap kita levelnya pasti beda-beda. Nggak ada yang sama. Karena wadahnya beda-beda. Makanya nanti materinya sama, pembicaranya sama, audiensnya beda, keluar sebanyak audiens itu pasti memiliki perbedaan makna. Maka Ibu dan Bapak, semangat kita adalah berbeda belum tentu salah gitu. Karena perbedaan itu fitrah. Jadi kalau kita nggak suka sama perbedaan, kita lagi menolak realitas gitu. Karena nanti maaf ya, di sini nih, ini pengennya seragam terus gitu Bu, Pak. Nanti yang nggak seragam disalahin gitu. Nah, kenapa dia disalahin? Karena dia taunya cuma di kelas itu gitu misalnya. Padahal sekali lagi rumus utama dalam belajar adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu gitu kira-kira. Setuju Ibu Bapak? Sip ya? Clear ya? Jadi kita punya spirit Ibu Bapak, meskipun kita udah lama punya atau menjadi orang yang KTP-nya Islam, tapi yang namanya menjadi Islam yang sejati, ini perjalanan seumur hidup. Makanya dibuktikan setiap kita sholat selalu mengatakan ihdina sirotol mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Berarti orang yang sholat udah lurus atau belum lurus? Gimana Bu, Pak? Berarti orang yang sholat kira-kira udah lurus atau belum lurus? Belum. Makanya proses untuk menjadi lurus. Gitu. Makanya, ini udah sholat ya, soleh banget. Belum, ini justru belum lurus, makanya dia sholat gitu loh Bu. Gitu ya. Jadi sholat itu bukan simbol kesolehan, bukan. Simbol kesadaran kalau dirinya belum lurus, masih terus penting untuk meluruskan. Setuju? Sampai sini oke? Oke. Sehari semalam Ibu Bapak ngomong ihdina siratal mustaqim berapa kali? Dihitung dulu. 1, 2, 3. Soalnya jangan-jangan waktu ihdina siratal mustaqim, ini kebiasaan, jangan-jangan ya. Nah, makanya nanti kita akan lihat konteksnya adalah kita memahami ini dalam holistik. Setuju Ibu Bapak? Itu yang nomor 1. Yang kedua, saya garis bawahi lagi bahwa ini adalah diskusi. Yang namanya diskusi adalah saling belajar. Karena kebenaran sejati itu tidak terdapat dari informasi di luar, nggak bisa gitu. Tapi nanti setelah kita memahami, kita akan menentukan. Karena kembali ini adalah forum belajar. Makanya kita sama-sama belajar. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi ini kira-kira review pertemuan pertama. Intinya adalah, yuk ketika KTP kita Islam, jangan ngerasa aman dulu gitu Bu, Pak. Karena KTP mah nggak dibawa mati gitu masalahnya. Itu hanya identitas. Karena nanti kita ngerti bahwa ilaihi roji'un, yang kembali kepada Allah, quote and quote-nya, itu bukan identitasmu gitu. Tetapi konteksnya adalah esensi dari apa yang kita lakukan. Makanya bentuknya ketika Nabi Muhammad hadir, itu perbaikan konteksnya namanya akhlak gitu kira-kira. Maka ujungnya adalah akhlak. Mau identitasnya Islam, tapi bisa jadi akhlaknya tidak Islami. Tapi saya balikin, mungkin identitasnya nggak Islam, tapi Islami banget gitu. Nah sekarang kita confuse gara-gara identitasnya beda, kita jadi ngejudge gitu. Padahal jangan-jangan judgement kita yang jangan-jangan juga terlalu sempit untuk menilai orang gitu kira-kira. Gitu ya Ibu Bapak ya. Sampai sini oke? Clear ya? Nah sekarang kita masuk ke sesi kita yang kedua. Oke, bismillah ya. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, karena kita perlu contoh. Saya di sesi 2 ini akan ngambil contohnya dari Imam Ghazali. Saya rasa well known lah ya. Imam Ghazali itu kita tahu gitu. Di mana Imam Ghazali menemukan kebenaran. Nanti kita lihat cerita Imam Ghazali menemukan kebenaran itu seperti apa sih. Nah, cuman saya mau cerita dulu begini, Ibu Bapak. Saya kasih analogi begini. Karena kita ngomongin gradasi, gradasi itu pasti ada level. Nah, saya kasih contoh sederhana begini.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau saya ngeluarin Quran, terus saya tanya sama ibu bapak percaya sama Quran nggak? Ibu bapak akan jawab apa? Ini kok diem gini sih? Saya ngeluarin Quran, terus saya bilang, ibu bapak ini bukunya nih misalnya, ini anggap buku Quran gitu ya. Ibu bapak ini saya lagi pegang Quran, mushaf Quran, ibu bapak percaya nggak sama buku ini? Ibu bapak akan jawab apa? Percaya. Sip ya. Itu udah jadi majority answer di mana-mana orang yang KTP-nya Islam. Kalau saya tanya, percaya Quran nggak? Percaya. Percaya Quran? Sangat percaya. Balik lagi, isinya apa? Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Nanti kita ngerti ke situ. Oke, sekarang kita renungkan dulu begini. Saya kasih contoh sederhana begini, ibu bapak. Let's say kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang puasa. Kalimat pertama perintah puasa, itu kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Betul nggak bu pak? Betul ya? Berarti puasa untuk orang yang apa? Beriman. Hai orang-orang yang beriman. Makanya at least namanya iman dulu aja nggak apa-apa. Yang penting namanya udah cocok gitu. Nah sekarang saya tanya, berarti yang disuruh puasa yang udah masuk ke dalam kategori iman nggak bu pak? Iya, betul nggak? Nah ini kadang-kadang ngecek enggak tahu enggak ikutan-ikutan puasa, padahal jangan-jangan belum memenuhi syarat dan ketentuan gitu bu pak. Makanya Nabi Muhammad bilang banyak orang yang puasa cuma dapat haus dan lapar. Kenapa? Orang passing grade imannya aja jangan-jangan belum masuk gitu misalnya. Tuh ya, direnungin. Saya tanya, dengan yang namanya puasa, puasa itu jembatan atau titik sampai? Sholat itu jembatan atau titik sampai? Umroh, haji, semuanya itu bentuknya adalah jembatan. Jembatan itulah nanti yang disebut yang namanya syariat. Syariat itu artinya jalan. Jembatan. Berarti kalau ada jalan, si pejalan itu harus sampai dari titik A menuju titik sampainya. Betul nggak bu pak? Oke, sekarang saya tanya, target dari puasa menurut ayat Al-Baqarah 183 ini, puncaknya untuk apa bu pak? Untuk apa? La'alakum tatakun. Di sini takwa nih. Maka nanti semua perjalanan kita di 12 atau 20 berapapun pertemuan, kita cuma lagi mau jalan ke sini aja bu pak. Dah itu aja. Gitu ya. Karena titik utamanya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Contoh. Ini pertanyaan anak kelas TK banget aja ya, ibu bapak. Hidup itu pada akhirnya cuma ada dua pilihan. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kita mau pilih yang mana? Nah, kalau pilih husnul khotimah, di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku gitu bu pak. Ketentuan berlakunya apa? Jadilah orang yang takwa. Sampai sini oke? Clear ya? Berarti semua apapun ritual kita membuat diri kita menjadi orang yang takwa. Nah ini kadang ketukar nih. Ritualnya rajin tapi takwa nggak nyampe-nyampe gitu bu. Yang tadi saya cerita, di jembatan muter-muter, di jembatan jalan tapi ngerasa sampai gitu. Nah, tapi point of view yang ingin saya sampaikan dulu, ini nanti berjenjang ya. Ini nanti pertemuan berikutnya, ini pertemuan berikutnya. Nah kita kan tadi udah sepakat, kita belajar dari anak-anak kelas TK dulu boleh ya ibu bapak ya. Easiest, hal yang sangat mendasar. Sekarang saya tanya, berarti kalau begitu, starting dari iman itu apa sih? Karena maaf banget, hari ini banyak orang yang menyamadengankan iman itu dengan percaya, bu pak. Saya beriman adalah saya percaya. Padahal percaya itu dalam konteks bahasa Arab disebut yakin. Nah, pertanyaan simpel aja dulu. Kalau katanya beda, maknanya pasti beda nggak bu pak? Iya. Maka orang yakin pasti beriman nggak? Belum tentu. Maka iman itu bukan masalah percaya dalam konteks yang mana gitu kira-kira. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa tadi saya tanya, ibu bapak Quran percaya nggak? Percaya. Di level gradasi mana kita percaya gitu kira-kira.
Karena nanti ini kita akan bagi beberapa layer, supaya nanti kita mulai menyadari, oh jangan-jangan saya percaya baru di kelas 1 gitu. Belum masuk ke dalam konteks percaya yang di kelas 3, nanti ada 3 kelas. Karena kalau udah di kelas 3, baru layak disebut orang yang beriman. Sampai sini oke dulu? Sampai sini oke? To be simple ya, ibu bapak ya. Orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman, udah gitu aja. Cuman hanya KTP. Orang yang beriman bukan hanya percaya. Maka nanti kepercayaan ini ada di kelas yang mana? Nanti kita bahas pelan-pelan. Tapi setidaknya kita mulai sadar dulu gini Bu, Pak, maaf banget nih. Jangan-jangan selama ini yang kita lakukan dalam bentuk Islam itu merupakan warisan dari ibu bapak kita yang diwariskan hanya dalam bentuk syariat gitu Bu. Hanya dalam bentuk ritual. Karena kalau kita hanya terjebak dalam bentuk ritual, nggak salah, itu bagus. Tapi levelnya baru di level 1, gitulah kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini clear? Sip ya? Tuh ibu bapak lemas-lemas gini, oke nggak ini? Oke, oke sip. Oke, sini memang vibe liburan kali ya, dan gloomy gitu memang, aduh waduh deh. Ya, oke. Mendung, oke. Sip ya, bismillah ya ibu bapak ya. Oke. Kita bagi satu-satu. Level yakin yang paling basic. Karena ini nanti kita akan bawa kemana-mana. Ibu bapak maaf ya, once kita ngerti level ini, insya Allah keributan-keributan berkurang aja. Karena kenapa? Kita lebih banyak understanding gitu. Keributan terjadi karena nggak ngerti, udah gitu aja. Gitu ya. Karena nggak ngerti jadi berantem gitu. Padahal jangan-jangan dua-duanya lagi ngomong benda yang sama, cuman beda nama, udah gitu aja Bu, Pak. Karena dia orang Sunda, jadi ngomong cai gitu. Enggak, banyu, enggak cai, berantem aja, gitu Bu, Pak. Gitu, ya. Karena saya nggak tahu bahasa lainnya apa, makna lainnya apa, jadi kekeh gitu kalau kata orang Bandung. Nah, sip ya. Oke, nomor 1 Bu, Pak. Saya yakin Ibu Bapak sering banget baca surat At-Takasur lah. Al-Hakumut Takasur, hatta zurtumul makobir. Di situ nanti di akhir-akhirnya ada kata-kata basic dari semua percaya itu nomor 1 datang dari yang namanya ilmun yakin. Ilmu. Nah, saya kasih contoh dulu analogi dengan diri kita. Ibu bapak jangan lupa kita ini punya transmisi faktor eksternal ke dalam faktor internal, itu namanya panca indera. Betul nggak Bu Pak? Yes. Panca indera ini, Quran selalu mengatakan, aku beri kamu pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Jadi kita bisa mendengar, kita bisa melihat, dan kita bisa berpikir. Sampai sini oke? Oke, sekarang saya tanya. Apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat, masuk ke dalam pikiran, itu menjadi memori. Betul nggak Bu Pak? Yes. Maka kita ini sebetulnya hanya kumpulan memori. Ibu bapak per detik ini hilang memorinya, ibu bapak nggak ada aja, nggak eksis. Betul nggak? Saya tanya sekarang, ibu bapak agamanya apa? Bisa jawab, Islam, betul? Tapi per detik ini ibu bapak hilang memorinya, ibu agamanya apa? Gitu nggak? Nah, berarti itu kaitannya sama memori. Sampai sini oke? Termasuk ibu bapak lagi dengar saya bicara nggak sekarang? Yes. Maka kita sekarang lagi mengaktifkan panca indera kita untuk masuk ke dalam konteks yang namanya memori, di mana si memori ini nanti akan berkaitan sama apa yang kita bahas. Maka setiap orang tergantung dari memorinya. Makanya kenapa ibu bapak maaf ya, kenapa kita penting untuk tidak judgement, karena memori kita nggak ada yang sama 100%. Lahir di tempat yang beda, pendidikannya beda, pemahamannya beda, nggak ada yang 100%, itulah kenapa kita nggak bisa dibandingkan, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke ya? Oke, nah ibu bapak, penting untuk disadari, yang namanya panca indera ini dalam tanda petik punya kebenaran yang lemah, Bu, Pak. Ibu bapak tahu istilah fotogenik nggak? Tahu ya? Fotogenik itu orang kalau difoto keren. Nah sekarang ada istilah jauh jenik, dari jauh keren, dari dekat biasa aja gitu. Ini orang jauh jenik nih gitu.
Dari jauh keren, tapi dari dekat kok gitu ya? Sekarang saya tanya, ngelihat orang ini 1 kilo sama ngelihat orang ini 100 meter, bisa beda nggak Bu, Pak? Beda. Jadi hati-hati sama penglihatan. Ini orang ya, kayaknya, itu masih 1 kilo dilihatnya, gitu. Sip ya? Makanya dalam konteks memori akan keluar bentuknya namanya persepsi. Ibu bapak ngelihat baju saya hitam, tapi nggak semuanya sama hitam yang sama, enggak. Emang ini hitam, tapi kalau kita gradasikan, ini hitamnya beda-beda, putih beda-beda, gitu. Nggak ada yang exactly 100% sama. Apalagi kalau cuman dengar-dengar ya, nah udah aja. Dengar-dengar ya, udah aja. Jadi nomor 1, waspadalah terhadap apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Saya kasih contoh ibu bapak, maaf ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang ibu bapak paham, nggak ada urusan sama saya. Betul nggak? Apalagi pulang dari sini ibu bapak ngerjain sesuatu berdasarkan pilihan dan persepsinya masing-masing. Sampai sini oke? Berarti kita perlu kewaspadaan nggak terhadap informasi yang masuk? Iya. Nah ini dalam tanda petik, maaf ya Bu, Pak, gara-gara yang ngomongnya figur otoritas, masuk aja. Bener. Padahal baru dalam ranah yang namanya ilmun yakin. Ini dalam konteks baru yang namanya tahu, gitu Bu, Pak. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, sekarang saya tanya, mohon maaf ya. Ini kita sebut sebagai taklim. Taklim itu a'lam. Nanti kita ngerti, a'lam itu adalah belajar pengalaman sebetulnya. Jadi saya lagi cerita nih. Tapi ibu bapak, segimanapun ibu bapak menyimak, dengerin ini, pulang dari sini, itu baru di kelas 1 gitu Bu, Pak. Betul nggak? Karena baru tahu. Saya kasih contoh. Ibu bapak kalau kita bahas sabar di pengajian, pulang, jangan ngerasa jadi orang sabar. Belum. Aduh, saya tuh ya, soleh banget, kenapa baru pengajian? Lah, belum. Solehnya bukan keluar dari pengajian, bukan. Karena waktu kita sekarang baru hanya membahas dalam konteks yang namanya ilmun. Baru tahu. Sampai sini oke? Sip ya? Tetap aja ibu bapak kalau mau jadi orang sabar harus ketemu banyak orang nyebelin, udah gitu aja. Nah. Jadi nggak bisa ibu bapak datang ke pengajian mau jadi orang sabar, nggak bisa. Pengetahuan sabarnya ada di sini, tapi menjadi sabarnya tidak ada di sini. Setuju sampai sini? Setuju sampai sini? Makanya guru saya ngomong gini, Abu, kamu belajar kemana gimana, udah kalau kamu udah merasa tercerahkan, kamu seminggu sama keluarga aja, pasti kamu ngerti gitu. Gitu, guru saya ngomong. Karena kenapa? Nanti kita ngerti bahwa semua bentuk transformasi dari ilmu kepada kesadaran itu tidak terjadi di majelis gitu. Jadi ibu bapak maaf ya, nggak bisa ngomong, duh ini orangnya rajin pengajian, soleh banget. Belum, itu baru di sini. Makanya begitu kita belajar tentang bahasan berbuat baik, kita belum jadi orang yang baik. Betul nggak? Bahasannya takwa, belum jadi orang yang takwa. Baru tahu apa itu takwa, apa itu sabar, apa itu sedekah, apa itu. Itu baru di kelas 1. Nah ibu bapak yang terjadi ya, baru di kelas 1 udah ngerasa, oh bahaya. Makanya dalam proses ilmu, outputnya jadi pintar. Jadi nambah knowledge. Jadi pintar lah gitu kira-kira. Tapi pintar belum tentu cerdas gitu. Karena kenapa? Ini bicara dalam konteks intelek. Dan intelek ini kaitannya sama memori. Dia hanya berputar-putar di looping yang sama. Karena dia hanya memutar data yang udah ada. Makanya ibu bapak maaf ya, balik lagi ke korupsi. Orang yang korupsi pintar nggak Bu, Pak? Pintar. Tapi tidak cerdas. Karena kalau udah cerdas, dia outputnya adalah kebermanfaatan gitu. Nanti kita akan paham ke situ. Makanya nanti Quran ngomong ada hikmah, ada ilmu. Nah ini ilmunya nih. Makanya kita perlu yang namanya hikmah, wisdom gitu. Jadi kalau kita pintar nggak punya wisdom, pintarnya akan membunuh kita Bu, Pak. Jadi kalau dalam research kekinian,
Stres, depresi, anxiety itu terjadi karena kenapa? Your intellect kill yourself. Intelektualitasmu membunuh dirimu. Entah itu idealnya, entah itu harusnya, entah itu konsepnya, dan seterusnya. Gitu. Padahal nanti kita ngerti bahwa ini harusnya selaras gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi top of the top kita pulang dari sini, itu baru kelas 1 Bu, Pak. Itu aja. Nah, jangan, aduh, udah mulai agak solehah nih. Kenapa? Udah ngaji? Belum. Belum. Pulang, orang haji itu nomor 1 nih. Pulang, baru. Gitu. Gitu ya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, yang kedua, Atta Kasur bilang, setelah kamu ilmun, ini naik level kesadaran berikutnya adalah ainul. Ain itu bersaksi. Berarti udah benar-benar menyaksikan. Contoh. Ibu bapak kalau saya cerita tentang ibu dan bapak, ibu bapak ceritanya nggak tahu mineral water dalam kemasan gitu ya, ceritanya. Saya dongeng ke ibu bapak. Ibu bapak, ada air mineral dalam kemasan. Dicatat, air mineral dalam kemasan. Dah. Itu nanti tutupnya warna biru, kemasannya dari plastik, airnya bening, dicatat semua. Nah, begitu ibu bapak nyatet, berarti masih dalam konteks yang namanya ilmu. Tapi saya tunjukin, ibu bapak air kemasannya ini. Udah ngeliat belum? Udah bersaksi belum? Udah, berarti dari tadi nyatet, oh ada barangnya. Makin yakin nggak? Makin yakin nggak? Oh ternyata yang saya anggap dulu bahwa ada air mineral, mungkin dicatat di bayangannya bentuknya kotak atau segitiga, ternyata bentuknya begini. Berarti ini lebih real dari catatan ibu bapak nggak? Yes. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Makanya nanti Quran ngomong, bal huwa ayatum bayinah. Quran itu ayat-ayat yang nyata. Berarti kalau sekarang baca, tapi tidak bersaksi kenyataan ayatnya Quran, dia baru di level konteks yang level nomor 1 gitu. Jadi semua orang percaya. Kenapa? Karena semua orang ngomong ini benar. Tapi kebenarannya kamu tahu nggak? Nggak tahu. Yang penting benar aja. Nggak apa-apa. Tapi level 1 gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya balik lagi. Ibu bapak nyatet dan ibu bapak menyaksikan. Lebih yakin mana? Contoh. Ibu bapak dengar-dengar si Abu, sama ibu bapak lihat langsung si Abu. Mana kira-kira yang bisa lebih kenal? Lihat langsung. Yang dengar-dengar, pokoknya katanya, belum pernah ngobrol sama saya gitu. Tapi yang fix bisa tahu si Abu, ini kan yang di online nggak tahu saya ini 3D aja gitu ya, AI gitu misalkan. Nyata atau enggak kan nggak tahu gitu. Karena yang di online cuma ngelihat layar, betul nggak Bu, Pak? Yes. Makanya offline itu penting supaya ada nggak sih orangnya gitu Bu, Pak, gitu. Takutnya nggak ada lagi, quote and quote. Maksud saya, ketika kita bersaksi, naik level keyakinan bukan hanya jadi hanya tahu. Setuju nggak Bu, Pak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Ibu Bapak maaf ya, kebanyakan ngomongin Quran 90% di sini. Pokoknya. Makanya Ibu Bapak maaf ya. Saya nanya ke banyak orang Bu, Pak, 800 orang lebih. Saya tanya, Ibu Bapak kalau baca Quran hatinya tenang nggak? Jawabannya tenang banget dia. Kenapa? Karena nggak ngerti gitu Bu, Pak. Jadi biasa aja gitu. Betul nggak? Saya kasih contoh nih. Ada seorang ibu, anaknya kuliah di Jepang. Saking udah lama di Jepang, ini ceritanya zaman tulis surat. Nulis surat ke ibunya. Pakai bahasa Jepang. Ibunya nggak ngerti bahasa Jepang. Saya tanya, seorang ibu dapat surat dari anaknya, senang nggak Bu, Pak? Senang. Begitu dapat happy, wih anakku kasih surat, ye, gitu. Isinya apa? Nggak tahu. Yang penting happy dulu aja dapat surat dari anaknya. Gitu nggak kira-kira? Nah, saking happy-nya disebarin ke tetangga sebelahnya. Ke Bu, nih anakku kuliah di Jepang, udah jago bahasa Jepang. Iya. Si tetangganya ikut, aduh ikut senang iya. Tapi tetangga berikutnya lumayan kritis. Bu, isinya apa? Nggak tahu sih, gitu. Tetangga berikutnya ternyata pernah kuliah di Jepang ceritanya. Dibaca, Bu,
Ini isinya anak ibu masuk rumah sakit, mau dioperasi. Ibu disuruh nyusul ke sana. Baru deg-degan nggak sih ibu? Padahal nerima suratnya udah setahun misalnya, gimana? Betul nggak bu, Pak? Makanya ibu bapak kalau perhatiin imam Masjidil Haram ya, karena dia bukan hanya di level 1, lagi baca ayat-ayat surga tuh happy bacanya bu, Pak. Sumringah. Lagi baca ayat-ayat neraka, nangis. Gitu nggak bu, Pak? Ini makmumnya yang orang Indonesia, mau ayat surga, mau ayat neraka, cengar-cengir aja bu, Pak. Ya udah aja gitu. Betul nggak? Makanya Gusmus tuh keren nih. Gusmus keren banget statementnya. Kalian kalau baca Quran merasa tersinggung nggak? Hah? Kok tersinggung, Gus? Lah, gimana nggak tersinggung? Kalau kalian baca Quran udah tersinggung, udah lumayan oke. Kenapa? Begitu ayat-ayat beriman, mulai tersinggung karena kok nggak ada ciri-ciri saya ya di sini gitu loh bu, Pak. Tapi begitu, inilah ciri-ciri orang kafir. Kok gua semua ya? Gitu loh bu, Pak. Kan mulai tersinggung akhirnya gitu. Gitu. Jadi ibu bapak kalau baca Quran nggak ada ketersinggungan, nggak ada gelisah. Nah, hati-hati juga gitu. Jangan-jangan emang nggak ngerti apa yang dibunyiin gitu loh bu, Pak. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi ibu bapak baca Quran tenang hatinya. Ya, oke ya. Jadi kalau sekarang ngomong, saya yakin sama Quran, bu oke, di kelas mana? Jangan-jangan di sini. Ibu bapak maaf ya. Kelas 1 itu pasti berbicara tentang popular belief. Kebanyakan orang mengatakan. Dan saya harus garis bawahi, kebenaran tidak ditentukan seberapa orang banyak ngomongnya. Enggak, Bu, Pak. Maka populer belum tentu benar. Karena jangan-jangan populer itu hanyalah sesuatu hal yang, maaf ya, dalam istilah psikologi itu ada kalimat gini, kebohongan yang diulang-ulang akan seperti kebenaran gitu loh Bu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah sekarang saya tanya dulu, kita renungkan. Jadi ibu bapak kita masing-masing terhadap Islam kira-kira di kelas 1, di kelas 2, yang mana? Nggak usah dijawab sih, nggak apa-apa, di dalam hati aja. Dirasa-rasa aja ya. Jangan-jangan nih, selama ini cuma tahu begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, gitu. Jangan-jangan kemasannya terus. Jangan-jangan kita ngejudge sesuatu yang kita nggak ngerti. Dah aja, berantem aja. Tapi ya mohon maaf ya Bu, Pak, karena kelas 1-nya mayoritas, ya udah sih. Makanya kan saya selalu analogikan ya, kalau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras Bu, Pak. Yang gila yang mana? Yang waras. Karena yang warasnya minoritas. Gitu. Tapi kan yang waras harus tetap bisa bergaul sama yang gila nggak? Keuntungan jadi orang waras bisa pura-pura gila gitu Bu, Pak. Tapi orang gila nggak bisa pura-pura waras gitu kira-kira. Nah maksud saya, kalau kita ketemu sama yang level 1, kita harus mengikuti gitu. Karena anak TK dikasih kalkulus nggak bisa, belum waktunya. Dan sorry to say, kesadaran dan usia tidak berbanding lurus. Menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Itu masalahnya. Jadi kalau kita udah mulai belajar ini, oh iya ya, ibu bapak, kita akan menghormati, menghargai siapapun tanpa melihat identitasnya. Kenapa? Yang penting tuh levelnya, bukan identitasnya sebetulnya. Karena nanti outputnya kembali kepada akhlak. Makanya Allah bilang, yang paling mulia yang takwa loh ya. Sok ibu bapak cari Quran Raya, ada nggak yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang KTP-nya Islam? Nggak ada Bu. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Cuman karena bahasa ini jarang didengar sama mayoritas, akhirnya jadi kok beda ya? Dia mencari kepada yang populer gitu. Yang populernya, yang gila, yang waras. Yang gila masalahnya. Karena di Quran di surat 6 116 dikatakan, hati-hati kamu mengikuti kebanyakan orang, karena kebanyakan orang cuman mengikuti persangkaan. Cuman ikut-ikutan. Cuman jadi penumpang gelap. Pikirannya pinjem pikiran orang. Statementnya pinjem statement orang. Bahkan dia tidak menggunakan pikiran sama statementnya sendiri. Kenapa? Karena dia mengikuti populer dalam konteks hanya mencari validasi dari faktor eksternal. Gitu. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sip ya? Oke? Nah, di level hakikat, itu levelnya di 3 nih. Pelan-pelan ya.
Satu, ilmun yakin. Kita dapat ilmu sekarang. Tapi yakin hanya dalam konteks ilmu dulu nih. Ini belum apa-apa nih, baru tahu. Oke. Yang kedua, ainul, oh kejadian ini ya. Ternyata Quran yang saya baca ada nyata-nyatanya nih, gitu. Maka begitu ada nyatanya, jadi realitas. Nah, puncak dari keyakinan karena depannya hakikat, maka disebut hakul yakin. Oke? Nah, sekarang kita renungkan, Bu, Pak. Kalau tadi Ibu Bapak di level ilmu yakin cuma tahu teori mineral water, dan Ibu Bapak waktu di ainul yakin udah ngelihat bentuknya nih, as a physical, bersaksi, makanya di dalam tradisi Islam, sholat dulu, syahadat dulu, Bu, Pak. Syahadat dulu nomor satu. Bersaksi dulu nomor satu. Karena sholat itu mengingat. Yang bahaya waktu sholat nggak tahu diingatnya apa. Makanya waktu sholat Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 nggak fokus gitu, Bu, Pak. Karena level 2-nya nggak nyampe gitu. Kenapa? Kita udah langsung dijejelin sholat. Begini, bagus. Tetapi kalau itu hanya dalam wilayah syariat, hanya dalam wilayah ragawi, yaitu hanya jadi senam gitu, Bu, Pak. Hanya jadi olahraga. Padahal esensi sholat itu bukan masalah ragawinya aja, bukan. Makanya nanti kita ngerti antara syariat, tarekat, dan hakikat harus menjadi satu kesatuan gitu. Kita renungin dulu, Bu, Pak. Kira-kira Ibu Bapak kalau udah di level hakul yakin terhadap mineral water ini apa ciri-cirinya? Yang paling realitas apa, Bu, Pak? Kalau minum apa outputnya? Satu, hausnya hilang. Betul nggak? Karena kita nyari air, karena kita lagi haus. Sekarang saya tanya, orang haus nyari air, nyari merek? Air. Mau tinggal apapun, cuman merek lagi haus, nggak penting lagi mereknya, karena esensi dari kemasan ini adalah airnya. Betul nggak, Bu, Pak? Berarti kalau orang udah nyampe di hakikat, dia bukan tahu teori mineral water, dia bukan menyaksikan, tapi rasa hausnya semakin hilang. Nah, orang yang sholatnya udah nyampe hakikat, yang hilang apa sih? Khawatir berlebihannya hilang, cemas berlebihannya hilang, judgement berlebihannya hilang, keinginan berlebihannya hilang. Ini yang menarik, sholatnya rajin, tapi sedih mulu gitu loh, Bu, Pak. Betul nggak? Karena jangan-jangan tidak masuk ke dalam konteks yang namanya hakikat gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau yang namanya hakikat udah mengalami belum? Nah, saya mau ambil satu contoh ayat. Sip ya? Ibu Bapak kecepatan nggak? Nggak ya? Ini udah di slow speed 60%, Bu, Pak. Ya. Saya dapat warning soalnya kemarin. Terlalu cepet gitu. Bismillah ya. Saya mau bacain satu ayat ya, Ibu Bapak ya. Ayatnya Al-Baqarah 274. Untuk contoh, supaya kita bisa bedain dulu gradasi yang 3 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikun, orang-orang yang yunfikun, menginfakkan hartanya malam dan siang hari, mau tersembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat balasan di sisi Tuhannya. Apa itu balasannya? Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, saya mau nanya, ayat ini untuk Ibu Bapak dipercaya level mana? Ini kok jadi diam gini? Ayat ini di kelas Ibu Bapak, di kelas kita, udah di kelas mana nih? Kalau saya waktu bacain tadi, orang-orang yang menafkahkan, Ibu Bapak baru dapat 1, betul nggak? Nah, berarti ayat ini, kalau ngomong, percaya nggak sama ayat ini? Oh yakin. Kenapa? Quran kok. Karena kan Quran kebenaran. Isinya tahu nggak apa-apa, ya udah. Tapi di kelas 1. Berarti ayat ini harus berubah ke kelas 3 nggak? Gimana caranya? Pulang dari sini jangan jadi orang pelit, udah gitu aja. Betul nggak?
Karena orang yang nggak pelit yang bisa merasakan ini di kelas 3. Makanya di sini disebutin, orang yang menafkahkan hartanya, kamu pasti happy deh, gitu kalimatnya. Pertanyaan, orang yang bisa mendapatkan bahagia, yang baru baca atau yang sudah menjalankan? Yang bahaya, baru baca, udah ngerasa soleh, gitu loh Bu, Pak. Betul nggak? Makanya sekarang, banyaknya hatam. Betul nggak? Padahal hatam belum tentu paham. Paham belum tentu mengalami, coba. Jadi kalau sekarang, aduh aku tuh udah hatam seumur hidup 30 kali. Oke, di sini tapi sih, gitu. Bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau itu hanya dalam bentuk knowledge, belum menjadi perilaku, maka belum menjadi Quran. Karena Quran segala sesuatu yang dibaca di kitab sudah menjadi perilaku. Itu yang disebut Quran sebetulnya. Itulah, silakan Pak. Boleh Pak. Kalau misalnya ya dari satu yakin terus itu jadi aku yakin, jadi udah rasa ada hilang rasa takut atau segala, bisa nggak pada satu saat dia balik lagi ke atas? Sangat bisa, karena ini nanti sifatnya berbolak-balik Pak. Karena nanti kita akan di kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3 gitu Pak. Gitu. Makanya nanti sistemnya memang sangat berbolak-balik. Makanya kita akan mengalami kedinamisan gitu. Sementara gitu Pak, kira-kira. Ibu bapak maaf ya, nggak ada orang yang tenang selamanya, nggak ada Bu. Orang yang galau selamanya juga, ya jangan sih gitu. Karena hukum semesta itu perputaran. Perputaran itu kita akan selalu seperti gelombang gitu. Dan itu nggak bisa ditolak. Jadi ibu bapak, maaf ya, kalau ibu bapak sekarang lagi happy, udah siap-siap bete aja, udah gitu aja. Karena tahu pasti bakal begitu gitu. Tapi waktu ibu bapak bete, sadari bahwa ini nggak selamanya juga gitu. Karena nanti semuanya akan mengikuti gelombang. Nah, nanti puncaknya di pertemuan Amaut terakhir nih, kita melampaui 2 gelombang itu, namanya melampaui dualitas namanya. Itulah disebut tauhid gitu. Kalau udah di kelas tauhid, udah tidak ada gelombang lagi yang dalam tanda petik untuk membuat kita naik dan turun. Ada tapi nggak terlalu lama. Contoh ya. Saya mau nanya sama ibu bapak. Ibu bapak percaya nggak Musa membelah lautan jadi 2, jadi ada jalan? Percaya nggak? Ini sekarang kalau udah mulai mikir jawabannya udah bagus gitu. Oh iya, tar ya. Ngelihat langsung enggak masalahnya. Betul nggak? Iya, berarti waktu ibu bapak ngomong percaya Musa membelah jalan jadi 2, itu ibu bapak percaya hanya di kelas 1, betul nggak? Orang nggak ada YouTube-nya, nggak ada faktanya, betul nggak? Tapi itu diceritakan di dalam Quran, betul? Oke, Isa, Yesus diceritain berjalan di atas air. Percaya di sini. Nah, sekarang saya tanya, semua yang ada di Quran perlu untuk masuk ketiga nggak kira-kira? Iya. Oh ternyata Musa membelah lautan itu bukan hanya dongeng bukan. Tapi lautan itu adalah simbol dari pikiran yang bergelombang. Ketika dia mampu membuat jalan di antara pikiran yang bergelombang, maka gelombang pikirannya tidak mengganggu dia, sehingga dia nggak terlalu banyak galau. Sehingga air adalah simbol dari gelombang, maka kalau Isa berjalan di atas air, dia keluar dari gelombang pikirannya, maka dia menjadi tenang. Bisa ke level ini nggak kira-kira? Bisa. Nah sekarang kalau kita cuma ngomongin itu sebagai dongeng, ya udah. Dongengnya hafal, tapi tidak berlaku pada kehidupan kita gitu. Contoh. Ibu bapak kalau di sholat di terakhir, bawa nama Ibrahim nggak? Bawa? Saya mau nanya, kenapa yang ibu bapak bawa, kok Ibrahim, kenapa nggak Musa? Kenapa? Udah pokoknya gitu aja, udah paling gampang tuh jawaban ya. Nah, diajarinnya gitu aja. Betul nggak? Kenapa nggak Adam coba? Kenapa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim? Ghazali ini stuck untuk bertanya hal ini karena dia stuck di level 1, nanti kita bahas bentar lagi. Maka ibu bapak maaf ya, once kita hanya berbicara dalam konteks yang namanya teologis, dogmatis, itu pasti nggak berkembang. Kenapa? Karena di situ tidak ada critical thinking. Makanya Ghazali pindah dari fikih menuju filsafat.
Karena dia nggak menemukan jawaban. Kenapa? Oh, di sini tuh terkotak-kotak banget. Udah pokoknya aja. Pokoknya itu bagus untuk kelas level tertentu. That's good. Untuk membangun muscle memory itu bagus. Contoh-contoh. Anak kecil, nak, sholat itu hakikatnya ya nak. Repot anak kecil diajak ngomong hakikat. Jadi ya Allah, udah. Nah, kamu kalau sholat, mama kasih permen. Titik. Kira-kira si anak ini sholat, nyari sholatnya nyari permennya. Nah, udah nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Karena dia membangun dulu disiplin secara muscle memory. Tapi karena kebiasaan punish and reward, TK nyari permen, nyari pahala. SD nyari permen, nyari pahala. Sampai lulus profesor, sholatnya nyari pahala mulu. Berarti nggak naik kelasnya gitu loh, Bu. Pak. Nyari gula-gula. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, saya balik nih ke statement tadi. Ibu Bapak, udahlah ya, nanti masalah Ibrahim kita bahas lebih detail. Tapi intinya kalau Ibrahim dibawa di sholat, penting banget nggak? Contoh-contoh. Ibu Bapak pernah dengar nggak Ibrahim itu kuat dibakar api? Pernah dengar? Pernah? Diceritain ada kayu, bush gitu. Nah, percaya nggak? Di level ini, betul nggak? Nggak ada yang lihat loh, betul nggak? Tapi kalau ada kepercayaan di level ini, gimana narik ke sininya? Oh, ternyata karena itu sumber, rahim itu kasih sayang. Maka Ibrahim yang dibakar api, apa maksudnya? Karena Ibrahim sumber kasih sayang welas asihnya tinggi banget, dia mau dikomporin dari luar, dijelekin dari luar, dibakar dengan gosip apapun, dia stay cool inside. Dia nggak benci sama siapapun yang menjelekannya. Maka Ibrahim disebut sebagai Hanifah. Karena kenapa? Dia stay cool inside. Kira-kira pemahaman itu bisa kita pakai di kehidupan sekarang nggak? Jadi kalau sekarang tiap hari ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim, ngambek, wah udah itu nggak cocok berarti gitu. Gitu ya. Apalagi nyuruh anaknya sabar, tapi kamu tuh sabar dong. Nyuruh anaknya sabar, tapi marah-marah gitu loh Bu, Pak. Kan aneh gitu ya, quote and quote gitu. Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Clear? Jadi sekarang saya mau nanya dulu. Jadi Ibu Bapak percaya Quran nggak? Levelnya mana? Masing-masing udah gitu. Sip ya? Karena kalau sekarang percaya cuma dalam bentuk hanya di surat 12 ayat 111, Bu, Pak. Quran ini bukan cerita yang dibuat-buat, toh, Quran ngomong gitu. Tapi ini yang akan menjadi sebuah petunjuk dan ini semuanya adalah jawaban bagi orang-orang yang menggunakan akal, gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Pak? Nah, makanya Ibu Bapak maaf banget ya, jangan sampai kita menjadi orang yang blind belief. Percaya tapi nggak ngerti apa yang dipercayain. Percaya pokoknya aja. Nah, cuman yang blindnya mayoritas, ya udah, jadi halunya bareng gitu, Bu. Kalau udah halunya bareng, nanti dikasih tahu sesuatu yang realitas pasti salah. Betul nggak? Makanya Nabi Muhammad begitu jadi Nabi disebut orang gila. Karena Nabi Muhammad mau menunjukkan tentang realitas. Ibu Bapak pernah tahu ada pihak gereja sama Galileo berantem masalah bumi? Pernah dengar nggak? Dulu gereja bilang bumi itu the center of universe. Karena di sini nih. Tapi begitu Galileo menelaah, ternyata matahari bumi yang muter. Berapa lama tuh ditolak? Padahal realitasnya matahari diem, bumi yang muter, betul nggak? Iya. Jadi sekarang saya tanya, Ibu Bapak, percaya nggak matahari terbit dari timur? Percaya nggak? Nah, ini udah dikasih, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Matahari diem, bumi yang muter. Jadi matahari yang terbit atau bumi yang muter? Jadi matahari terbit nggak? Nah, diem, kita yang banyak mainnya gitu loh. Ya, maka nanti ini ada perasaan, ada rasa. Yang bahaya, kita sibuk sama perasaan, tapi nggak masuk ke dalam rasa. Matahari terbit dari timur tuh perasaan, Bu, Pak. Karena bukan realitas. Karena mataharinya nggak kemana-mana, betul nggak? Iya. Sampai sini oke? Ini bisa berantem kalau nggak paham nih gitu. Oh salah lu. Tiba-tiba kafir lagi. Wah udah PR. Udah. Makanya Ibu Bapak kita jangan terlalu cepat ngafirin orang. Jangan-jangan kitanya nggak paham gitu loh Bu.
Sampai sini oke? Clear ya? Oke? Oke. Jadi Ibu Bapak ada di kelas mana kita sekarang hari ini? Gak apa-apa ya, tenang aja ya. Ibu Bapak maaf ya, tidak semua orang mau pindah kelas. Itu yang penting untuk saya sampaikan. Karena pindahnya seseorang ke kelas berikutnya, itu nggak bisa datang dari luar. Karena Ibu Bapak kalau mecahin telur dari luar, jadi omelet, udah gitu aja. Tapi kalau telur pecah dari dalam, bakal jadi kehidupan. Maka perpindahan kesadaran itu nggak bisa datang dari faktor eksternal. Makanya orang yang nggak mau berpindah ya udah aja. Kenapa? Karena nggak bisa dipaksa gitu. Terbukti pamannya Nabi Muhammad nggak ngikutin Nabi Muhammad, betul nggak Bu? Pak? Yes. Jadi semua pelajaran untuk orang lain atau untuk diri sendiri. Gitu. Tapi kebanyakan pengajian begitu baca, jangan jadi orang pelit. Dia banget gitu Bu. Pak. Yang diingat temennya aja, iya inget si itu banget ya pelit, iya si itu ya tukang ngomongin orang gitu Bu. Pak. Jadi urusannya keluar terus gitu. Sip ya? Oke? Cukup ya pemanasannya ya? Kita mulai. Bismillah. Dah. Belum pemanasan. Belum. Kan di mana-mana pengantar itu yang lama ya. Pengantar ekonomi mikro. Banyak belajar mikronya mah sebentar, Bu, Pak, gitu. Pengantar tuh emang top lah, gitu. Oke, bismillah, kita mulai. Nah, jadi berdasarkan pemahaman ini, kitab Ibu Bapak takwa, itu kita pakai bahasa yang gampang aja ya. Takwa itu artinya waspada, Bu, Pak. Eling lan waspodo. Jadi Ibu Bapak kalau dengar sesuatu waspada nih. Ini beritanya hoax nggak gitu? Ini beritanya perlu dikalibrasi lagi nggak gitu? Tabayun nggak gitu? Karena jangan sampai kita kemakan sama nomor satu, ilusi. Ibu Bapak maaf ya, kalau dibaca di berita, 5.000 orang berkumpul, yang kumpul 5 orang, bisa nggak Bu, Pak? Bisa, gitu. Sip ya? Makanya dengan pemahaman ini, please Ibu Bapak, jangan terlalu cepat percaya sama apapun. Termasuk sama omongan saya. Benar. Karena saya tidak berusaha untuk dipercayai sama Ibu Bapak, enggak. Karena nanti kita akan ngerti bahwa ini hanyalah perpindahan knowledge. Dan Ibu Bapak mendengarkannya pakai pendengaran penglihatan yang masih rentan. Hakul yakin Ibu Bapak bukan dengerin ini, tapi pulang begitu Ibu Bapak sedekah, hatinya tenang, baru di situ ngomong, Shadaqallahul Azim, bener ya. Saya yakin sama Quran. Kenapa? Quran ngomong sedekah, happy, saya sedekah, dan saya happy, saya sedekah. Sedekah itu dari kata sidik, membenarkan Quran. Benar ternyata Quran. Kamu percaya nggak? Percaya. Sedekah? Belum sih. Nah, bahaya gitu. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Sip ya. Jadi target kita adalah level 3. Sekali lagi, nggak semua orang mau naik kelas, nggak apa-apa. Nggak semua orang mau naik kelas. Tapi biasanya kalau udah kejeduk, baru nanti naik sendiri sih, gitu. Ya. Ya. Sip. Bismillah. Nah, dalam proses Islam yang ingin kita bahas hari ini, kita akan mengacu, Ibu Bapak saya sedikit mengulang, nggak apa-apa ya. Imam Ghazali, di Munkid Dolalnya Ghazali, itu dia cerita, how I transform, become a better, gitu ceritanya bahasa gampangnya. Gimana saya menemukan the finding truth. Karena kebenaran sejati, itu bukan pokoknya. Kita tiap hari bahas teori gula, tapi Ibu Bapak nggak pernah tahu manisnya gula, berarti belum ada di level 3 gitu. Ibu Bapak hari ini pembahasan kita ayam pop Padang, ya dicatat ayam pop Padang ya. Tapi belum pernah nyobain ayam pop Padang, berarti belum masuk ke sini gitu. Ya, nah di kelas 1 yang berkaitan sama kelas 1 di sini, yang selalu diulang-ulang, inilah wilayah dalam pembelajaran teologis. Ilmu kalam, ilmu fikih, itu first start. Maka kita dalam tradisi Islam ada fikih Islam, hukum di sini, hukum Islam. Nah di sini pertanyaannya boleh nggak, gitu Bu, Pak. Tapi nanti kita ngerti bahwa wilayah ini
Ternyata, ini kalau pakai persentase gampang aja ya, ini cuma 1% dari Islam keseluruhan. 1%. Contoh. Ibu bapak pernah dengar gini nggak? Menurut Islam, musik itu haram. Pernah dengar nggak? Nah, ya. Ini nggak kurang takwa nih judulnya, kurang waspada gitu maksud saya. Karena kalau mau ngomongin halal haram, itu bukan dalam konteks the huge, the vast Islam, bukan. Tapi judul yang tepat, menurut fikih Islam, musik itu haram. Oke, baru. Fikih yang mana? Betul nggak Pak? Dan ini nanti macam-macam. Berarti kalau menurut fikih Islam musik itu haram, ini haram, dan sekarang kulkas ada yang label halal Bu, Pak, jangan salah. Iya. So, ibu bapak nanti beli kulkas yang halal gitu misal. Ya. Nah, berarti dalam wilayah ini prosentasenya cuma 1%. Makanya hukum di Quran itu less than 10% ayat-ayatnya. Karena urusannya bukan masalah boleh, enggak benar, halal, haram, bukan. Tapi masuk ke dalam level yang hakul. Nah, jadi kalau sekarang berantem di 1%, persentasenya kecil gitu. Sampai sini oke? Nah, Ghazali waktu di level ini, gimana ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi nggak berkembang gitu, Bu. Makanya, inilah nanti yang disebut syariat. Makanya poinnya adalah beyond dari syariat. Sok, saya mau nanya, mohon maaf. Kan ada kata-kata atiullah wa ati rasul. Sekarang saya mau nanya Bu, Pak. Ini direnungkan baik-baik ya. Kira-kira Nabi Muhammad itu kelas 3 dulu baru ke kelas 1 atau kelas 1 dulu baru ke kelas 3? Yang mana? Nabi Muhammad begitu jadi nabi langsung akimi sholat, disuruh sholat nggak? Enggak, baru di usia 53 tahun. Berarti pemaknaan esensinya didapat dulu nggak? Baru membuat gerakannya. Betul nggak? Berarti perjalanannya dari ruh kepada jasad. Karena nanti kalau kita sadari bahwa kita ini punya ruh, jiwa, jasad, ibu bapak saya mau nanya, ibu bapak kalau sholat, jasadnya, jiwanya atau rohnya yang mana? Udah yang biasa aja, yang mana yang biasanya? Jasad. Makanya jadi olahraga. Makanya kalau olahraga aja di Al-Maun ngomong, fawailul lil musholin. Celaka kalau kamu cuman gini doang. Kenapa? Karena dua aspek yang paling penting itu nggak ikut sholat gitu. Terbukti waktu sholat jadi ingat kunci nggak Bu, Pak? Betul nggak? Berarti tidak hadir utuh di sini saat ini nggak masuk ke level khusyuk gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, menariknya maaf ya, yang porsinya 1% berantemnya 90% sekarang gitu loh Bu. Jadi ribut mulu urusannya di situ. Gitu. Ini urusan hari kemarin nih, dari 15 tahun yang lalu pertanyaannya sama aja. Dah, boleh nggak sih ngucapin Natal gitu? Ini 15 tahun nanyanya itu mulu gitu. Padahal secara konteks itu berbicara hanya dalam wilayah 1%. Apapun itu gitu. Tapi yang 1% diberanteminnya 90%. Rugi gitu loh Bu. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, di sini, ini wilayah benar-benar dogma aja. Dah, selesai. Dan Ghazali mengalami ini gitu. Tapi at the end of the day, dia merenung gitu. Kalau gini terus saya mau apa ya? Mau mengerti hidup gimana? Dia loncat nih. Dari ranah kelas 1, masuklah ke filsafat gitu loh Bu. Disinilah ada yang namanya why. Kenapa? Karena why itu starting proses dari understand gitu. Ibu bapak maaf ya, saya bicara pakai datanya gini, maaf nih.
Mungkin saya udah pernah cerita, 900 orang yang pernah saya teliti sholatnya, 90% nggak ngerti isi bacaan sholat, Bu. Fix. Unik gitu. 900 loh audiensnya, meskipun dikit sih. Tapi benang merahnya, dari 900 orang yang saya tanya, iftitah nggak paham, Al-Fatihah nggak ngerti. Jadi ngerjain gini buat apa? Untuk membebaskan saya dari dosa. Dah. Saya tanya, kalau orang sholat dalam membebaskan dirinya dari dosa, berarti dia kira-kira ada rasa ikhlas atau ada rasa keharusan, Bu, Pak, yang mana? Harus. Padahal nanti kita ngerti wajib itu artinya perlu. Ibu Bapak, saya mau nanya, Allah nyuruh kita sholat, Allah perlu sholat kita nggak? Enggak. Berarti kalau kita nggak sholat, urusannya sama diri sendiri nggak? Iya, bukan sama Allahnya. Makanya ketika mewajibkan, kamu perlu sholat lah ya. Karena dengan sholat, kamu punya space untuk mengkalibrasi lagi antara pikiran, perasaan, emosi, energi, tubuh. Kalau kamu itu jadi homeostasis, kamu akan dalam tanda petik selaras. Dan life will better. Dah, latihan lagi, latihan lagi. Berarti kaitannya kan bukan urusan kepada siapa-siapa gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Clear ya? Nah, jadi di wilayah 1, dalam perjalanan Ghazali, dia masuk ke dalam pertanyaan gitu loh, Bu. Pak, kenapa ya? Sekarang kalau banyak nanya, didiemin malah, nggak boleh ditanyain. Diem, udah gitu aja gitu. Ibu Bapak maaf ya, saya harus bicara cerita tentang fakta. Gen Z sekarang, ini at least di sininya lebih banyak sekarang. Banyak baby boomers yang kewalahan cari jawaban pertanyaan anak atau cucunya sekarang. Kenapa? Karena perjalanan seiring waktu, informasi itu selalu overload sekarang. Ibunya ngomong, di googling sama anaknya, ini si mama nggak bener deh, di googling sekarang. Dulu zaman saya aja nggak ada gitu. Makanya zaman saya ke atas, milenial tuh emang tengah-tengah lah ya. Zaman saya ke atas itu mengalami sih. Akhirnya level taklidnya itu lebih gede. Apalagi yang berbicara adalah figur otoritas. Kenapa? Percaya sama orangnya, bukan percaya sama isinya. Nah sekarang kebalikan, isinya benar, orangnya nggak percaya, nggak suka gitu loh, Bu. Padahal konten isi tidak terletak pada siapanya. Makanya Imam Ali itu wanti-wanti. Ingat loh ya, undur makola, wala tandur makola. Jangan ngelihat siapanya, ngelihat apanya. Kenapa? Poin utamanya adalah esensi di sini. Makanya Nabi Muhammad kan sampai wanti-wanti, Ibu Bapak. Kalau kamu mau jadi Islam yang baik, 3 syarat utamanya. 1, welas asih. Udah nggak ada lagi. Kita nggak punya welas asih, di sini aja. Yang kedua, rendah hati, humble. Udah selesai. Once kita nggak humble, Bu, Pak, selesai aja udah. Kenapa? Karena pasti kita ngerasa benar. Dan Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasul, orang yang salah yang mana sih? Yang merasa benar. Udah aja. Itu pasti salah tuh. Dan yang ketiga, moderat. Nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Wasaton kalau bahasa Qurannya. In between. Di tengah gitu kira-kira. Nah, di sini Ghazali jadi filsuf nih ceritanya. Karena kenapa? Questioning yang ada di sini. Dan ya saya ulang-ulang sih ya, Ibu Bapak, level 1-nya 90% di sini masyarakat kita gitu. Makanya, ya maaf nih, kunut nggak kunut berantem, betul nggak Bu, Pak? Gini ribut, salah. Yang benar gini, enggak, gini. Wah. Yang kasihan di tengah-tengah, yang nggak punya tangan, betul nggak Bu, Pak? Gini nggak bisa, gini nggak bisa. Ayo, gimana? Pusing gitu. Makanya di sini banyak keterbatasan gitu. Ini nanti gimana? Nanti gimana? Gitu. Padahal ini hanya wilayah opening stage gitu. Nah, singkat cerita, di sini oke, dalam knowledge di sini, oke. Tapi di sini terlimitasi nanti dalam berbicara wilayah ruhani atau metafisik. Karena Ghazali tidak menemukan jawaban metafisik di sini. Makanya dalam sejarah Ibu Bapak, saya nggak tahu satu-satunya atau enggak, salah satu filsuf yang menghancurkan kefilsafatan dirinya, Ghazali itu.
saya lepas dari filsafat deh gitu. Dia pindah ke level yang nomor 3, disebut hakul yakin. Inilah sekarang disebut terkenal dengan nama tasawuf gitu. Atau disebut hakikat, makrifat gitu. Nah, di sini udah bukan cerita teori gula, tapi di sini udah masuk ke dalam yang namanya rasa. Nah, jadi mohon maaf nih, ketika kita bicara dalam konteks gradasi kesadaran Islam, kita mau bicara di kelas mana gitu. Dan nanti kita ngerti 9:1 ini nih. Kalaupun, maaf ya ibu bapak ya, ini berantem nggak beres-beres aja. Ini katakanlah level syariat, ini level tarekat, ini level hakikat gitu. Kalau tiga-tiganya nggak punya 3 rumus tadi, welas asih, rendah hati, sama moderat, tetap jadi berantem. Kenapa? Sorry ya bro, udah di level hakikat nih, udah nggak main syariat, berantem gitu loh bu, pak. Jadi nggak bijaksana juga gitu. Kan nggak gitu, bukan. Karena ini bukan menghilangkan satu sama lain, tetapi melampaui, beyond, gitu. Nah sehingga ketika nanti kita mempelajari ketiga poin ini, kita tidak hanya terjebak dalam ilmu knowledge, tapi ini sudah menjadi secara esensial bahwa saya mengalami langsung gitu. Maka di kelas 1, di kelas 2, ini proses pencarian Ghazali, mencari. Dan di level 3, ini levelnya namanya menemukan. Saya kasih contoh bu, Pak. Nabi Muhammad dapat Quran lewat buku nggak bu, Pak? Emang buku datangnya buku, kitab Quran? Enggak. Betul nggak? Berarti yang kemarin di pertemuan pertama, Nabi Muhammad mendapatkan penyingkapan. Makanya Quran itu turun ke hatinya. Nuzulul Quran itu bukan buku yang turun, tapi gelombang. Ketika gelombang hamba sama gelombang Tuhan klik, di situ transmisinya datang. Makanya nanti kalau kita bicara tentang Allah, Allah itu di Quran disebut nur bu, Pak. Nur itu cahaya. Dalam konteks cahaya itu nanti kaitannya sama energi. Maka energi pasti berpengaruh sama vibrasi dan frekuensi. Maka komunikasinya Allah itu pasti pakai gelombang. Jadi kalau Allah di FM, kita mainnya di AM terus, bu, Pak, nggak bisa, udahlah gitu. Mau nggak mau kita menyamakan. Singkat cerita, Nabi Muhammad frekuensinya sama frekuensi Allah pada saat itu. Klik, dapat. Sekarang saya tanya, berarti Nabi Muhammad mendapatkan melalui rasa nggak bu, Pak? Rasa nggak? Iya. Sekarang saya tanya, rasa digambarkan dengan kata-kata, turun nggak degradasinya? Maknanya turun nggak? Ibu bapak ini enak banget. Nah enaknya saya, manisnya saya, sama manis ibu bapak beda nggak? Akhirnya jadi teks gitu. Berarti Nabi Muhammad dapat wahyu melalui teks nggak? Enggak. Artinya apa? Nabi Muhammad langsung mengenal Allah tanpa tulisan. Digosipinnya Nabi Muhammad nggak bisa baca. Kan aneh ya? Oke sampai sini? Sehingga ketika rasa itu ada, otentik. Dan otentiknya itu, disitulah alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kamu nggak ragu-ragu lagi. Kenapa? Otentik rasanya. Berarti yang namanya keotentikan di luar atau di dalam? Di dalam. Makanya semua perjalanan Quran hanya mau menarik kita meniti ke dalam diri. Karena semuanya di sini gitu. Nah, untuk masuk ke semuanya di sini, kita penting untuk naik dari satu kelas ke kelas yang lain secara bertahap sesuai dengan kesanggupan. Sampai sini oke bu, Pak? Ibu Bapak jadi serius gini, oke nggak ini? Oke ya? Clear ya? Dapat ya? Sip ya? Nah, saya mau menganalogikan sederhana gini. Ibu bapak kalau beli mangga, ibu bapak nyari kulitnya atau nyari rasa isi buah mangganya? Kulitnya namanya syariat. Itu kulit.
Cara motongnya namanya tarekat. Ibu boleh bangga, motong gini boleh nggak? Gini boleh nggak? Mau gini boleh nggak? Terserah. Karena intinya kalau udah terkupas, kamu makan buahnya, kamu rasain buahnya, itulah yang namanya hakikat. Ibu bapak maaf ya, jadi boleh jadi sekarang begitu Allahu Akbar belum ngerasain nikmatnya sholat. Kenapa? Lagi sholatnya aja masih sibuk mikirin sesuatu. Even dikasih guidance Al-Fatihah, Al-Fatihahnya dibunyiin, tapi bukan dialami. Ibu bapak saya mau nanya. Baca doa dan berdoa beda nggak? Ber-Al-Fatihah dan baca Al-Fatihah beda nggak? Saya mau nanya, ibu bapak lebih sering baca doa atau berdoa, yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena kemudian Allahu Akbar. Nah aja. Itu nggak ada feel-nya. Simply aja Bu, Pak. Simply ya. Kalau kita udah mulai masuk ke sini aja. Dimulai dari wudhu aja Bu, Pak. Bu. Di situ sudah mulai kita masuk ke dalam level khusyuk. Bahwa yang membuat aku tidak tenang, aku tidak damai, ternyata apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, apa yang aku pikir, apa yang aku ucapkan, apa yang aku posting, langkah aku, itu pusat kontemplatif semua tubuh fisik kita. Itu baru wudhu. Sekarang kan wudhu, ngecek, cek, beres, udah. Apa makna wudhu? Pokoknya ini 3, bacanya gini, ini gini, bacanya gini ya. Ini apa? Untuk membersihkan hadas. Hadas itu apa? Ini. Bu, kalau mau bersih, mandi, udah jelas mandi, bersih. Berarti kan wudhu bukan urusan fisik, betul nggak Bu, Pak? Yes. Makanya 50% khusunya sholat itu ada di wudhu. Nah, nanti kita bahas ke situ. Tapi at least, once kita mulai menyadari, oh iya ya, ternyata ada something more deeper, more profound daripada gerakan, ternyata di situ ada konektivitasnya. Dan kalau kita hanya berhenti di level 1, hanya berhenti di level syariat, sibuknya cuman, aduh derajat kurang 2 derajat, 3 derajat, ke sini 2 derajat. Sibuknya di situ gitu Bu, Pak. Urusannya dalam, itu penting, iya. Tapi concernnya, ketika kita udah nyebrang agak ke sini dan ke sini, itu semua menjadi satu kesatuan yang holistik. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk memahami ini dalam 360 view gitu Bu. Jadi saya tutup dulu ya supaya nanti kita bisa dialog. Ini jam berapa? Wah, nggak kerasa ya, udah mau jam 12 ya. Kirain masih jam 11 ya. Terakhir ya Ibu Bapak ya. Terakhir saya rasa yuk kita renungkan, itu penting. Dan ketika kita merenungkan dan kita mulai mau merubah, karena Ibu Bapak maaf ya, semua perubahan itu datang dari kalau kita mau merubah kebiasaan, udah gitu aja. Dan hal yang paling PR dalam hidup adalah merubah kebiasaan. Karena kebiasaan itu sudah menjadi program diri kita masing-masing. Makanya Ibu Bapak kita penting untuk reprogramming. Yang asalnya biasanya sibuknya hanya dalam wilayah syariat, nah mulai nih. Oke, saya mau berubah nih. Saya nggak mau hanya sibuk dalam konteks syariatnya aja. Saya mau ke tengah deh. Ini meaningnya apa ya? Sesimpel Bu, Pak. Allahu Akbar. Ini kalau pakai rasa, itu cuman mau mengantarkan bahwa, ya Allah ya Robbana, Engkau besar banget. Aku nothing. Gitu loh Bu, Pak. Jadi begitu Allah, udah si abunya aja udah nggak ada gitu Bu, Pak. Egonya udah nggak ada, eksistensialnya udah nggak ada, identitasnya udah nggak ada, bahwa yang besar hanya Allah, aku nggak ada apa-apanya, titik. Kan beda ya, Allahu Akbar. Dah, tapi begitu kita masuk ke kesadaran, oh iya ya, karena akunya udah nggak ada, aku bisa mempersilahkan Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Pak, atas nama Engkau loh. Yang hanya percikan kasih sayang yang bisa masuk, kasih sayangnya akan eksis kalau akunya udah nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Akunya udah nggak ada, jadi semua pujian hanya milik Allah lah.
Kan unik ya Bu, Pak. Lagi sholat bismillah, atas nama Allah kasih sayang. Selesai sholat, egonya marah-marah sama orang lain. Lagi sholat ngomong, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Selesai sholat, habis ngasih, nggak dipuji, makasih aja enggak. Gimana sih gitu? Kan aneh ya? Habis gitu diulang lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa yang tadi atas nama, yang ini atas namanya udah hilang? Baru di situ, Malik Yaumiddin. Oh, ternyata ada Rob, ada Malik, ada Ilah. Kenapa tiganya beda? Ini nggak dipikirin, Bu, Pak. Kenapa waktu Anas Kul a'udzu birabbin nas? Oh, ternyata waktu Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oh, Rabbil alamin. Kok jadi Robbinas ya di sini? Ada apa nih? Gitu loh, Bu. Malikin nas. Kok Malik dulu sih? Kok nggak Ilah dulu? Kok nggak Ilah Rob Malik? Kenapa Rob Malik Ilah? Gitu loh, Bu, Pak. Ini kan much more gimana ya? Profound gitu. Daripada kita nyibukin kunut nggak kunut, raweh 11, 2, 3 gini, begini-gini. Udah deh gitu. Ini ada yang lebih profound untuk kita renungkan daripada ngelihat orang yang beda. Tapi perbedaan itu membuat kita tidak menyadari apa yang kita rasakan gitu lah kira-kira. Anyway, kita akan masuk satu-satu ke situ gitu. Tapi point of view-nya Ibu Bapak, yuk, ini baru pertemuan kedua anyway ya, santai, tenang aja, relax gitu. Ini baru TK, kan pelajaran TK tadi kita bicaranya. Poinnya adalah yuk, setidaknya Bu, Pak, di tahapan ini, satu, kita mulai menyadari bahwa berbeda itu bukan berarti salah, itu nomor satu aja. Kenapa? Karena semua yang datang ke kita, semuanya pasti namanya tafsir. Dan setiap tafsir pasti ada perbedaan. Dan it's okay to be different tuh nggak masalah. Gitu. Nah artinya, ketika kita terbuka untuk naik kelas dari ilmun, ainul menuju kepada hakul, bismillah Bu, Pak. Kita akan mulai diperjalankan dari mulai syariat udah tiap hari juga melakukan. Tapi justru yang berat bukan di wilayah tatanan sholat fisik sih, tapi jiwanya. Konektivitas antara jasad, jiwa sama ruh gitu. Itu kan sangat esensial. Yang akhirnya begitu at least kita punya divisi dan paham perjalanan ini, kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang penting untuk kita pelajari. Setuju Bu, Pak? Sampai sini oke? Sip ya? Kesimpulan sementara dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini udah mulai nggak basa-basi gitu Bu, Pak? Oh oke. Mulai tuh ada rasanya. Oh iya ya, semua dari Allah mau kembali. Oh iya ya, kita mau pulang. Oh iya ya, nah banyak oh iya ya gitulah kira-kira. Tuh ya. Dan ini setiap hari tuh hal-hal yang kita biasa lakukan. Jadi Ibu Bapak mulai menyadari kebiasaan sehari-hari, mulai lebih aware. Dari sholat, kata-kata, bacaan pendek di sholat misalnya, apapun. Karena supaya kita tidak hanya terjebak dalam konteks yang namanya ilmun. Tapi bismillah, pelan-pelan ilmun menuju kepada ainul, menuju kepada hakul. Terakhir, pertanyaan terakhir. Orang yang hakul yakin sholat, outputnya apa, Bu, Pak? Kan gini ya, duh sholat saya itu diterima nggak ya? Gitu Bu, Pak. Sekarang gambling gitu, cap cip cup, diterima nggak gitu. Tapi sekarang yang paling hakul yakin aja. Orang yang sholatnya hakul yakin, outputnya apa Bu, Pak? Anil fahsya iwal munkar. Keji dan munkarnya turun. Kalau saya dan Ibu Bapak selesai sholat lebih dermawan, hakul yakin berarti. Kalau saya selesai sholat lebih bisa maafin orang, hakul yakin. Kalau saya selesai sholat lebih bisa kontrol emosi, hakul yakin. Tapi sebelum sholat ngomongin orang, habis sholat tetap ngomongin orang. Nah itu namanya mabuk. Nah gitu. Makanya sholatlah kamu dalam keadaan sadar. Janganlah kamu dalam keadaan mabuk gitu. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Clear ya? Jadi Ibu Bapak ada di 1, 2, atau 3? Bu, pertemuan yang akan datang kita bahas lagi ya. Kita sama-sama evaluasi. Saya kembalikan dulu ke Bapak Moderator Pak Halim. Mangga Pak Halim. Hatur nuhun Ibu Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Abu telah menyampaikan pencerahan kepada
ini, ya, silakan tutup tangan. Paling tidak dari yang kita tangkap ada 3 level yang harus kita jalani atau yang kita jalani. Level ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin, yang kemudian bisa dijadinya mengerti dalam bentuk syariat, tarikat dan hakikat. Insya Allah dalam menjalankannya, dalam keseharian harus ketiga-tiganya, jangan dilupa salah satunya. Amin. Terima kasih. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan kita masih ada waktu. Boleh 2 atau 3 pertanyaan masih oke. Mangga Ibu Bapak, kita free discuss, open dialogue, kan belajar bareng ya, jadi kita sama-sama saling mengisi Bu. Mangga, siapa tahu ada question. Ya, waktunya habis kayaknya, cukup ya? Udah. Pak, mangga Pak. Punten. Pakai ini Pak supaya kedengeran. Supaya kedengeran Pak. Mangga, punten. Takut kedengeran. Saya pakai ini aja. Cek. Mati. Punten pinjam dulu Pak. Mangga Pak, punten. Ya, saya mau tanya sedikit. Terus terang kita banyak tahu ini, belajar ini, terus harus mengalami ini, mengalami itu, terus harus. Tapi pada saat kita sampai pada titik-titik yang, oh iya ya, saya harus ini. Nah terus habis itu latihannya itu gimana? Latihannya nih, saya nggak pernah. Ya biasanya sih dibimbing mursyid misalnya. Mungkin juga mursyidnya juga udah nggak bimbing lagi gitu. Tapi apa mursyid itu guru ya? Ya, guru. Ya, ada suami. Jadi atau ada yang kasih tahu kok mesti begini. Walaupun nanti itu juga cuma buat menenangkan diri apa segala macam. Akhirnya juga latihan-latihannya itu di dunia nyatanya. Nah, latihan-latihan yang harus dipakai selain sholat ya, sholat dan segala macam. Apa saja? Kira-kira bagaimana? Oke, makasih. Terus mana kalau misalnya? Makasih. Ini nanti kita akan bahas detail di 2 pertemuan lagi sebetulnya. Tapi karena ditanyain early, mungkin kita bahas sedikit. Ibu dan Bapak, pelatihan yang kita lakukan dalam keseharian itu nanti berkaitan dengan melatih jiwa sebetulnya. Oke, karena semua perilaku itu berkaitan sama jiwa. Makanya nenek moyang kita kan yang pernah kita bahas ya, udah tahu banget nih urusan ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena di dalam jiwa yang termanage, itu pasti physical body juga termanage. Jadi Ibu Bapak, saya mau kasih garis bawah tanda seru, life is all about management. Dah gitu aja. Memanage jiwa kita. Nah, singkatnya, si jiwa ini nanti punya 7 derajat dalam pemahaman ini. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 4 ini nanti kita sebut sebagai threshold, titik batas ambang aman. Karena nanti kita akan berbolak-balik 1 sampai 4 tuh bolak-balik, kolaba namanya. Berbolak-balik. Nanti ini saya akan sandingkan sama penelitian dari David Hawkins ya. Dia meneliti tentang energi gitu. Nanti saya akan sandingkan ke situ. Tapi to be simple begini. Ibu Bapak pernah dengar kata-kata amarah nggak? Pernah dengar? Nah, jiwa kita di level rendah, di mana jiwa itu nanti adalah collective soul. Jadi Ibu Bapak, kalau di sistem otak, itu kita punya reptilian brain. Jadi kalau urusannya reptilian brain, di jiwa paling rendah, itu urusannya cuman makan, minum, seksual. Itu nomor 1 aja. Itu basic di situ. Makanya, to be simple, ketika kita masuk ada di level amarah, ini adalah level jiwa paling rendah. Apa itu amarah? Nyalahin orang lain, ini amarah. Pokoknya yang luar salah aja, itu amarah. Salah, nggak benar. Dan ini level jiwa paling danger. Kalau semua salah, kita jadi korban terus dalam hidup. Victim. Karena, aku tuh gini gara-gara dia, gitu Bu. Saya mau nanya dulu Ibu Bapak. Ibu Bapak maaf ya, orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Nah, ini mulai lagi nih. Udah jam-jam krusial nih. Nggak bisa. Kita mengizinkan dia menyakiti hati kita. Kalau Ibu Bapak nggak mengizinkan, sakit hati nggak? Enggak. Berarti bukan siapanya, tapi bagaimana kita bereaksi.
terhadap siapa, betul nggak? Nah, kalau reaksinya amarah, nyalahin aja. Dan ini nggak tumbuh pasti. Oke, nanti naik satu level nih. Kalau udah amarah, namanya lawamah. Lawamah itu udah mulai ada penyesalan. Ibu bapak ada ya, orang udah marah-marah, buah, puas aku. Nah, ini di sini terus nih nanti pusing. Tapi nanti kalau udah mulai masuk-masuk ke rada-rada tenang, aduh, tahu gitu ya, nggak usah ngomong gitu Bu. Ibu bapak kira-kira kita termasuk tipikal yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Yang mana Bu Pak? Nah, itu nanti direnungkan. Karena nanti kalau impulsif keluar dulu baru mikir. Nah, makanya takwa sebelum dikeluarin renungin dulu, waspada. Kenapa? Ibu bapak kalau udah ngeluarin gelombang ucapan, satu dot ucapan, itu pasti ada sesuatu yang akan kembali. Pasti. Makanya kenapa penting khusyuk dalam hidup. Khusyuk tuh, mau texting, renungin dulu. Ini bagus nggak? Kenapa? Keluar negatif, balik pasti negatif. Dan itu golden rules. Itu nanti kita sebut sebagai hukum Taurat atau hukum semesta. Makanya disebut hukum tabur tuai. Golden rules-nya adalah jangan nyubit kalau nggak mau dicubit, udah aja. Titik. Sekarang banyak yang komplain, aku tuh dimusuhin sama orang ya, dijulitin. Ya, dianya juga julid masalahnya gitu loh, Bu. Orang julid, komplain, orang ngejelekin dia mulu gitu, nggak bisa. Anyway, kalau udah di lawamah, nah ini ambang batas awal aman satu. Namanya mulhamah di sini. Mulhamah itu kalau udah mulai dapat insight, aduh tadi ngomong ya harusnya enggak, minta maaf ah. Nah, itu udah mulhamah tuh. Contoh, seorang ibu berantem sama anaknya, dua-duanya di level amarah. Wah, kamu ya ibu, anak durhaka, ibu durhaka, oh gitulah pokoknya berantem aja. Padahal emang dua-duanya durhaka gitu misal. Nah, selesai itu ada batasnya, masuk ke kamar, ibunya masuk ke kamar. Diam dulu tuh. Makanya ibu bapak, guru saya ngomong gini, Abu, kalau kamu mau marah, hitung dulu 1 sampai 1000 kata dia. Dan saya lakukan, Bu. Waktu dulu kan nggak ngerti ya. Kesel nih ya, 1, 2, 3. Di 200 lumayan jadi nggak marah, Bu, Pak. Oh ya udah. Oh, ngerti. Berarti antara apapun yang datang dengan reaksi perlu gap gitu. Nah, ya. Singkat cerita si ibu ini datang ke kamar, masuk ke kamar, mulai merenung. Nggak enak pasti, Bu, Pak. Kalau di amarah tuh ini nggak enak tuh. Tapi kalau udah nyaman, ya nggak kerasa nggak enaknya. Aduh, nyesel nih ngomong gini ke si teteh gitu misalnya. Dah, kayaknya emang aku yang salah sih gitu. Nah, mulai tuh kalau udah dari level amarah naik ke mulai nyesel, insight mulai tuh harus di fix nih. Aku yang harus minta maaf. Nah, naik ke sini. Gitu. Keluar kamar, set. Mau minta maaf. Nerima telepon dulu dari temennya. Kamu lagi apa? Lagi kesel? Iya. Ini anak gini kurang ajar gini. Terus aku mau minta maaf. Temennya, masa kamu yang minta maaf? Nah, setan datang marah lagi, balik lagi ke sini gitu, Bu, Pak. Nah, itu nanti terjadi gitu. Jadi hati-hati. Kalau setan udah beres di sini, setan di luar datang pasti gitu. Singkat cerita, mau temannya nelpon gimana-gimana, ya udah yang penting mau minta maaf aja. Nah, begitu minta maaf, itulah yang disebut di 89 ayat 27, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Nah, sifat jiwa ini bergelombang. Maka jiwa yang bergelombang namanya manas atau mind. Maka kalau gelombangnya semakin tidak terlalu kencang, semakin gelombangnya santai. Ibu bapak pernah ngelihat gunung, ini danau, pernah ngeliat? Gunung yang danaunya tenang, dia merefleksi gambar gunung perfect nggak? Iya. Tapi kalau gelombangnya gini, ininya juga jadi gini, betul nggak? Hanya dalam jiwamu yang tenang, dia menampil 100% gitu. Nah, makanya ketenangan jiwa ini, kalau tadi pertanyaan, penting untuk di maintenance. Maka kita dalam perspektif ini ya, ini nanti kalau pakai perspektif psikologi, sadar, bawah sadar, tidak sadar, id, ego, super ego, panjang ceritanya.
Tapi dalam perspektif ini, kita cuman hanya berbolak-balik di level 1, 2, 3, dan 4. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. So that's why, untuk poin dilakukan, Ibu Bapak simpel gini. Ibu Bapak kalau ada di frekuensi rendah, nomor 1, sebisa mungkin jangan ngomong, Bu. Dah aja. Apalagi mengambil keputusan. Ibu Bapak kalau lagi bete, mending olahraga, nari-nari, masak, bersih-bersih. Udah deh, udah gitu aja dulu. Jangan ngomong aja dulu. Kenapa? Karena itu ada emotion yang harus dirilis energinya. Nah, kalau lagi di frekuensi rendah ngomong, omongannya ada di frekuensi rendah. Diterimanya pasti di frekuensi rendah. Kembalinya pasti di frekuensi rendah. Makanya Nabi Muhammad ngomong, kalau kamu lagi marah berdiri, duduk dulu. Pernah dengar nggak? Kalau lagi duduk, baring-baring. Kalau baring masih marah, wudhu. Kalau wudhu masih marah juga, buset dah gitu loh. Masa sih gitu? Gitu kira-kira. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Bapak, ini di pertemuan 2 yang akan datang kita akan jelasin detail, tapi poin intinya adalah mari kita manage jiwa kita gitu. Mari kita manage emotion, ego, ekspektasi, dah tuh 3. Kira-kira gitu. Oke, Ibu Bapak? Sip. Mau nanya lagi? Bukan malu sih, udah paham. Udah oke. Oke ya, karena habis ini kita zuhur bersama kan ya? Ya, oke. Ibu Bapak aman ya? Kan ini juga direkam, jadi mudah-mudahan sebelum pertemuan ketiga dan nanti kita ke pertemuan 3 online, insya Allah Ibu Bapak tolong diulang lagi karena pertemuan ketiga kita akan deep dive sedikit untuk memahami ini. Apanya? Dari YouTube yang denger banyak tapi nggak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Ya, berarti udah paham semua ya, alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak, dapat sesuatu hari ini, Bu, Pak? Dapat ya? Mudah-mudahan yuk kita sama-sama apa yang didapatkan, sekali lagi bukannya di level 1, tapi kita transformasikan menuju kepada hakul yakin. Hatur nuhun, saya kembalikan dulu ke Pak Halim. Terima kasih Kang Abu. Mungkin sebaiknya sebelum kita tutup kita doa bersama. Baik. Baik, Ibu dan Bapak, kita hening sejenak untuk bersyukur dan berterima kasih dengan penuh kehusyuan dan rasa welas asih serta kerendahan hati kita. Al-Hadidiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Bapak, saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Semua datang dari kebodohan saya, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.